Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Apakah siswa-siswinya ibu guru ini puasa semua? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum ibu guru memulai pelajaran, marilah kita membaca sholawat dan doa belajar agar pembelajaran siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita sholawat terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Harap semuanya on cam pada pembelajaran siang hari ini. Tidak boleh off cam ya. Alhamdulillah pada pembelajaran siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ibu berharap kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan jaga stamina tubuh kita. Terus semangat belajar dalam situasi seperti ini yang dimana biasanya kita tatap muka di sekolah, tapi harus melakukan pembelajaran online. Tetap disyukuri saja ya. Kita ambil hikmahnya. Jangan lupa di bulan suci Ramadan ini perbanyaklah tadarus, tarawih agar kita mendapatkan pahala yang banyak. Tarawihnya jangan bolong-bolong agar kita mendapatkan pahala yang lebih baik lagi. Karena bulan Ramadan ini hanya satu kali satu tahun, jadi harus benar-benar rajin. Ada yang ingat materi minggu kemarin yang ibu sampaikan? Baik, alhamdulillah masih ingat semua ya ternyata. Nah, ada yang ingat ya? Ada berapa sih macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid itu? Coba kalian sebutkan apa saja sih macam-macamnya, dan bagi yang tahu nyalakan mic-nya ya. Baik, di sini ibu akan menjelaskan lagi tentang tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid agar kalian itu bisa memahami materinya dengan baik dan benar. Ibu akan menjelaskan sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah. Nah, kemarin kan ibu sudah menjelaskan nih macam-macam dari sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah itu kan ada 5. Yang pertama itu ada Idul Fitri, yang kedua ada Idul Adha, yang ketiga ada Istisqa, dan yang keempat kusuf, dan yang kelima khusuf. Nah, Bu Guru akan menjelaskan tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang pertama itu kita harus membaca niat terlebih dahulu. Bagaimana sih Bu cara baca niatnya? Sekarang Ibu Guru akan kasih tahu cara membaca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Tetapi kalau kita menjadi imam, maka bacaan niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal idil fitri rakaataini imaman
maksudnya Ibu imaman lillahi ta'ala. Amin. Yang kedua, takbiratul ihram dengan membaca doa iftitah. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, rakaat kedua. Dan yang kelima, sunnah setelah selesai sholat. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, yang pertama, kita harus membaca niat terlebih dahulu. Niatnya bagaimana, Bu? Mari Bu Guru akan ngasih tahu niatnya sholat Idul Adha. Niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li'idil adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Tetapi kalau kita menjadi imam, maka niatnya usolli sunnatan li'idil adha rakaataini imaman lillahi ta'ala. Nah, yang kedua itu ada takbiratul ihram. Dan yang ketiga membaca doa iftitah. Dan yang keempat membaca takbir sebanyak 7 kali. Dan boleh mengangkat tangan ketika takbir. Dan sesudah takbir maka kita harus membaca kalimat tasbih seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Yang kelima, setelah akhir takbir ketujuh, maka kita membaca surat Al-Fatihah. Dan yang keenam, kemudian kita membaca surat lainnya atau surat-surat pendek ya. Nah, yang ketujuh, ruku dengan tumak ninah. Dan yang kedelapan, i'tidal dengan tumak ninah. Dan yang kesembilan, sujud dengan tumak ninah. Dan yang kesepuluh, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Dan yang ke-11 sujud kedua dengan tumak ninah. Dan yang ke-12 bangkit dari sujud dan bertakbir. Dan yang ke-13 ini takbir lagi sebanyak 5 kali seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Dan membaca kalimat tasbih sama seperti juga sebelumnya. Nah, yang ke-14 ini membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat lainnya atau dengan surat-surat pendek. Dan yang ke-17 ini kita duduk tasyahud dengan tumak ninah dan kemudian salam. Dan juga yang terakhir ini mendengarkan khutbah dari khatib. Dan khutbahnya ini tentang kesempurnaan sholat Idul Adha. Nah, yang ketiga, Bu Guru akan menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat istiqomah. Yang pertama itu, kita juga harus membaca niat terlebih dahulu. Niatnya, usolli sunnatal istiqoi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah, yang kedua, rakaat pertama itu takbirnya 7 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah ya. Sesudah takbir 7 kali, maka kita harus membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Baru kita membaca surat-surat pendek. Nah, yang ketiga ini, rakaat keduanya takbir 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Setelah kita ke rakaat kedua selesai, maka kita harus salam terlebih dahulu. Nah, yang keempat, lantunan takbir diganti dengan ucapan istighfar. Dan yang kelima, sebelum masuk khutbah pertama, khatib membaca istighfar 9 kali. Yang bacaannya seperti ini: Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, saya mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Hidup,
lagi berdiri sendiri, dan saya bertaubat kepadanya. Yang keempat, tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari atau disebut sholat kusuf. Nah, yang pertama ini kita membaca niat terlebih dahulu. Niatnya bagaimana, Bu? Niatnya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li kusufis samsi imaman lillahi ta'ala. Tetapi kalau kita menjadi imam, maka hanya diubah imaman lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Dan yang ketiga, baca doa iftitah. Lalu diikuti dengan surat Al-Fatihah dan diikuti dengan surat-surat pendek. Nah, yang keempat ini ruku, yang kelima i'tidal, dan yang keenam sujud, dan yang ketujuh ini duduk tasyahud akhir, dan yang kedelapan salam. Dan yang kelima, tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan atau disebut dengan sholat kusuf. Yang pertama, kita juga membaca niat terlebih dahulu. Niatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal kusufi rom'ataini lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Dan yang ketiga, baca doa iftitah. Lalu diikuti dengan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Nah, yang keempat, ruku. Dan yang kelima, i'tidal. Dan yang keenam, sujud. Dan yang ketujuh, tasyahud akhir. Dan yang kedelapan, salam. Nah, baru saja Ibu Guru menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat sunnah berjamaah. Selebihnya, kalian membaca sendiri dan memahami sendiri di buku paket kalian masing-masing. Bu Guru akan kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca dan memahaminya. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka kalian langsung nyalakan mic-nya ya. Bu Guru tunggu selama 5 menit kalian membaca. Oke? Baik, sudah ada yang bertanya ya dari Selin Nuraini. Pertanyaannya, ada berapakah rakaat sholat sunnah kusuf, Bu? Baik, Bu Guru akan menjawabnya ya. Sholat kusuf itu ada 2 rakaat. Sudah paham? Pertanyaan yang kedua dari Hendra. Apa hukumnya melaksanakan sholat Idul Fitri? Hukumnya melaksanakan sholat Idul Fitri itu fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah ini wajib untuk umat Islam yang telah dilakukan beberapa orang, maka gugur kewajiban individu untuk melakukan kewajiban ini. Sudah paham semua ya anak-anak? Kalau sudah paham, Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya merangkum, dikirim melalui WhatsApp group, dan terakhir dikumpulkan hari Minggu ini ya. Baik, jika sudah dirasa paham semua, maka Bu Guru akan mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita baca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.